News.pol, jeritan hati pemain sepak bola terkait dengan di-stopnya begitu ya Bang ya. Tadi ada sedikit yang belum terselesaikan, ya, terpotong. atau kronologis. Siapa yang boleh mengklaim pencapaian misalnya sekarang 6-1, saya yakin dengan Filipina kita bisa menang dan terakhir nanti melawan Singapura ya. Ya, persiapan sebetulnya sejak tahun lalu sampai kemudian menjelang keberangkatan dengan segala macam situasinya. Hal yang kurang bagus tentunya adalah pemain-pemain kita tidak dalam background kompetisi. Jadi kalau yang ngerti bola balik lagi tadi, ngerti apa artinya atmosfer kompetisi buat pemain sebelum terjun di sebuah turnamen atau pertandingan besar. Karena competitiveness itu yang nggak ada. Kalau kita mau bicara kurangnya, karena nggak ada kompetisi kemarin sebelum terjun di SEA Games. Kompetisinya terhenti karena situasi negara ini kan. Iya. Lalu kalau keberangkatan yang ngurusnya adalah KOI, Satlak Prima, pendaftaran dan sebagainya. Karena ini event kan event SEA Games. Seperti itu. Jadi kalau siapa yang harus klaim, sebetulnya timnas itu buat kebanggaan bangsa. Ya kan? Ketika sebuah timnas merepresentasikan sebuah bangsa yang tahu bola juga, 2007 Piala Asia, GBK kan tanpa diserukan, NKRI semuanya merah putih. 2010 AFF juga begitu kan ya timnas. Jadi timnas itu katalisator buat harga diri martabat bangsa. Ya, Mas Tommy, ini dengan berhentinya kompetisi berarti banyak sekali, bukan banyak ya, hampir semua pemain sepak bola ini kehilangan pekerjaan. Ya. Nah, saya mau menyambung itu ya. Tadi saya bisik-bisik ya di sini. Katanya Gunawan Dwi Cahyo itu ada kemungkinan jadi pemain sinetron. Merusak. Ada yang menawarkan. Ada yang menawarkan. Cuman kalau suami... Jangan saya bilang. Anda masih dibutuhkan sebagai pemain belakang nasional kita. Bang, tapi kan tadi kata Mbak Oki masih sering latihan kok. Masih sering latihan di rumah. Itu variasi-variasinya. Mas Gudawan, tempat tawaran pemain sinetron ini, yang lain itu apa aja variasi pekerjaan yang mereka lakukan sekarang ini gitu? Ya kalau yang punya alternatif untuk cari uang ya, tapi prinsipnya sebetulnya eksistensi pemain bola itu yang jadi hilang. Sepak bola ternyata sudah bisa menyediakan lapangannya sendiri. Itu kan kenyataan yang terjadi ya. Kita bicara misalnya ISL, Liga Profesional paling tinggi Indonesia 18 klub. Kalau pemainnya 30 silahkan dikalikan. Divisi utama 60 lah misalnya kurang lebih. Katakanlah satu klub juga 30 pemain tinggal dikalikan. Lalu yang di bawahnya amatir 500. Liga Nusantara, belum yang kelompok usia, yang juga dapat uang penghasilan, uang saku dari timnya meskipun dia misalnya kelompok usia muda masih sekolah, masih ini. Tapi itulah sepak bola menjadi sebuah lapangan pekerjaan. Tapi kini dengan pembekuan dari pemerintah, Menpora, sanksi FIFA, kompetisi nggak jalan, maka sebetulnya lapangan kerja itu hilang. Tom, ini saya mau mewakili orang-orang yang segera akan menulis di media sosial, info ya, Effendi Ghazali, Anda terlalu memihak kepada PSSI, menyerang saya dan sebagainya, termasuk juga akan mengatakan Anda terlalu cengeng. Hadapilah kenyataan ini ya dengan santai. Ditambah lagi dengan pertanyaan utama ya, Anda tidak pernah merasa ada yang salah dengan PSSI selama ini hanya karena Anda menjadi direktur kompetisi PSSI. Nah, kalau dijawab ini menarik kan? Ya tentunya tidak seperti itu, seperti tuduhan seperti itu. Bahwa kita belum berprestasi tentunya harus jelas prestasi yang mana. Tadi kan ada level nasional, ada level regional, entah itu ASEAN, ada level yang lebih tinggi lagi Asia dan juga skupnya dunia. Nah itu harus proporsional dalam menyebutkannya, lalu di era mana. Dan yang paling penting adalah ketika kita bicara prestasi, lalu kita bertanya, modal kita untuk berprestasi apa? Lalu kita makanya akan dibedah terus ke bawah, lalu kita akan baru bicara tentang bagaimana membangun sepak bola yang sesungguhnya. Apakah negara kita, pemerintahan kita juga sudah cukup mendukung misalnya kan seperti itu. Well, saya mau menyerang dengan gaya total football ya. Sabar sedikit ya. Yang pertama ya, misalnya dalam konteks ini kan kita tahu FIFA aja dinaungi oleh proses korupsi. Masa nggak ada korupsi di PSSI juga? Iya, kalau tuduhan kan silakan saja bebas, tapi kan perlu pembuktian. Supaya apa? Bawa satu kasus ke meja hukum ya. Kejadian FIFA kemarin kan juga penyidikannya lama, lalu persen yang diambil. Jadi kejahatan sepak bolanya yang kita perangi. Jangan belum terbukti stigma negatif disampaikan ke publik. Pengaturan skor, pencucian uang, sarang mafia katanya. Yang pasti pencucian kaos pasti ada ya, jadi sesudah pertandingan. Jadi kalau sarang mafia saya Don Toel gitu, apa Don Carleone. Enggak, yang menarik tapi ada salahnya PSSI. Coba nih Direktur Kompetisi dan Komite Disiplin atau Komite Hukum, kenapa Anda tidak mengurangi poin setiap klub yang tidak mampu membayar gaji pemain? Parma di Italia dikurangi loh, poin bulan ini 4, bulan besok begitu nggak mampu lagi kurangin 3. Kita pernah nggak melakukan itu? Jadi harus dilihat dalam konteks di mana level kompetisi itu. Kalau aturan sepak bolanya jelas, semua kompetisi ada regulasinya.
Jadi regulasi itu akan muncul lebih dulu sebelum pertandingannya berjalan. Jadi ketika ada hal-hal yang terjadi setelah itu, maka kita akan lihat regulasi. Terkait klub-klub profesional yang kemudian dalam perjalanannya ada belum bisa membayar gaji, memenuhi 2 atau 3 bulan, harapannya enggak ya. Karena ada istri pemain juga kita merasakan situasinya. Harapannya enggak, semua bisa dibayar gaji. Tapi itu kan semuanya adalah kalau yang konteks profesional, misalnya dalam konteks Indonesia PT Liga, itu kan sahamnya dimiliki oleh klub. Jadi itu semuanya diputuskan dalam RUPS. Kaitan terkait itu. Karena kalau regulasi teknis kan tenis. Italia sama-sama federasi sepak bola seperti PSSI juga. Mereka melakukan pemotongan poin, jelas Parma menjadi korban. Kenapa PSSI tidak melakukannya? Saya mewakili Anda loh, Pak Menpora, kemudian Pak Yusuf dan lain-lain. Ini pertanyaan penting yang juga didengar oleh pemirsa kita. Saya setuju bahwa nilai-nilai sepak bola harus didulukan, tapi terkait yang profesional, izinkan saya cerita. Konteks profesional, klub profesional di Indonesia harus dipahami adalah ada sebuah proses perjalanan. Kalau Mas Pendi ingat, Mas Iwal ingat, Mbak Ivo, Mbak Oki, dulu klubnya APBD, tangannya di bawah minta. Lalu berubah situasi 2009 lah untuk jadi profesional. Ada yang bisa bertransformasi dengan baik, dengan cepat, ada yang mungkin yang lambat. Kemampuan ini yang jadi berbeda-beda. Ada yang environment sepak bolanya itu bagus, misalnya Persib dengan bobotohnya, Persija dengan supporternya, tentu ini kan menjadi hal yang mendukung juga klub itu untuk hidup, untuk menjual dirinya. Nah, itulah yang kemudian terjadi perbedaan situasi di antara klub. Jadi ini alasannya tidak ada pemotongan. Jadi alasannya itu Mas Effendi, kenapa tidak ada pemotongan poin tersebut? Itu harus dipotong. Tapi begini, ada 2 fakta menarik. Para pemirsa iNews dan News.pol, Ivo, Iwel, dan semua. Ada 2 fakta menarik. Satu fakta muncul di sini, Pak Tony Apriliani ya, exco dari PSSI. Katanya PSSI sekarang lagi tiap, nggak boleh bicara dulu sementara untuk mendinginkan suasana. Kita yang mewakili. Pak Tony di sini mengatakan, ini menarik. SP1 surat peringatan dari Kemenpora dibalas. SP2 surat peringatan dari Kemenpora dibalas oleh PSSI. Katanya SP3 surat peringatan dari Kemenpora dibalas oleh PSSI, tetapi suratnya ditahan oleh Johar Arifin, tidak diberikan kepada Kemenpora. Apakah betul dan bisa didiskusikan di sini? Esensi dari SP itu apa ya? Kalau saya menilai dalam proses perjalanannya hingga sampai ada pembekuan, memang ada semacam sebuah desain seperti itu. Terlepas bahwa ada proses tahapan SP1, SP2, SP3. Kalau Mas Pendi semua bisa lihat, ingat nggak? Ini munculnya di Desember. Isu tentang pembekuan yang ditandatangani oleh Menpora di sebuah acara program televisi. Setelah ada SP3 muncul tim 9 yang isinya melemparkan isu negatif menurut saya yang seakan-akan PSSI ini adalah organized crime tanpa belum ada pembuktian. Jadi sudah apa? Kalau bahasa hukumnya itu sudah ada menduga sebelumnya ya. Presumption of innocence-nya udah dilanggar lah ya. Udah gitu masuklah yang sifatnya teknis BOPI. Itu pun kan menyalahi aturan, nggak boleh jadi verifikator. Lihat constraint-nya, dari mulai pajak, gaji, kontrak, bla 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 bla, sampai kemudian berubah hanya tinggal 2 klub. Status legal klubnya, PT-nya. Lalu sehingga di akhir SP1, SP2, SP3, organisasi sampai dibekukan. Mas Effendi, Mas, ini kalau ditarik lagi konfliknya ini memang sangat rumit sekali. Bahkan tadi Mbak Oki sebenarnya dengan pemain bola juga yang lain mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak pingin terbawa-bawa dalam konflik ini. Yang penting bagi mereka adalah suaminya bisa bekerja, bisa menghasilkan. Apalagi di sepak bola ini kita harus ingat, pemain sepak bola itu punya namanya dengan usia produktif. Jadi kalau 6 bulan tidak bertanding itu udah terbuang 6 bulan usia produktif. Ya karena pada kita masuk ke kepala 3, 31, 32, 33 itu udah masa produktif yang menurun pemain sepak bola ya. Kecuali kiper. Ini bicara 6 bulan juga. Saya tertarik bicara 6 bulan ya. Mohon maaf loh ini ya. Ini 6 bulan yang agak menyedihkan buat istri-istri pemain dan pemain nasional. Mudah-mudahan Tommy Welly nanti bisa mengkoreksi saya atau Anda-anda juga pencinta bola di sini. Ini kan FIFA sendiri lagi punya masalah di rumahnya. Ya lagi ditangkepin. Kemudian mereka sendiri akan melakukan KLB. Kira-kira harusnya memanggil 4 bulan sebelumnya ya. Jadi kira-kira KLB-nya Desember. Menurut Tommy Welly kira-kira apakah di tengah kisru yang sedang melanda FIFA, tiba-tiba mereka kepikir, Indonesia tuh lagi kita sanksi loh. Yuk kumpul-kumpul yuk, kita khusus membicarakan Indonesia. Padahal rumahnya sendiri lagi kebakaran. Ada kemungkinan nggak itu? Saya yakin kalau terkait hal yang prinsip statuta bukan tiba-tiba ingat begitu. Semua agendanya ada. Bahwa ada pergantian pejabat elit di sana, saya pikir ya itu akan juga terjadi terkait situasi yang terjadi di FIFA. Tapi prinsip sepak bolanya, dasar-dasar sepak bolanya itu kan sudah
firm diterapkan. Terkait juga sanksi pada kita kan jelas, ditulis dalam surat sanksinya itu adalah soal intervensi pemerintah. Artikel 13 dan 17. Hari ini Pak Agung Gumelar bertemu dengan Presiden Jokowi ya. Betul. Pak Agung Gumelar adalah Ketua Dewan Pembina Ketua Dewan Kehormatan PSSI Ya. bertemu dengan Presiden Jokowi minta agar PSSI diaktifkan kembali. Nah, tahu nggak Mas bocorannya? Gimana respon Presiden Jokowi terhadap permintaan Agung Gumelar ini? Iya, tadi baru sore ya, kita belum tahu efek yang sesungguhnya apa. Tapi kan sebetulnya kuncinya satu. Dari upaya semua pihak termasuk Pak Agung Gumelar bertemu dengan Presiden sebetulnya satu saja tujuannya. SK pembukuan PSSI 1307 dicabut. Karena itu yang dilihat oleh FIFA sebagai sebuah bentuk intervensi dengan produk di dalamnya. Apa yang saya bilang produk dari SK pembukuan itu tim transisi. Jelimet nggak nih bagi jelimet nggak? Jelimet ya, Pusing jelimet karena ya. karena kalau ya intinya kalau pemain atau keluarga semua intinya kan taunya mereka bermain bola. Tolonglah jangan cuman gara-gara masalah yang di atas ini kita semua yang kena yang di bawah. Gitu. Makanya yang lebih jelimet lagi sebetulnya setelah KLB 2013 lalu semua berjalan sesuai on track, bahkan Desember 2013 Sekjen FIFA Jerome Valcke juga mengirim surat bahwa Jerome Valcke aja bermasalah sekarang gitu. Jangan Iya. sebut-sebut Jerome Valcke. Kemungkinan dia ikut tahu transfer 10 juta dolar, Begini, saudara. Mas Benny, itu badan sepak bola tertinggi. Bahwa kalau ada orangnya, nanti kita bicara begini. Misalnya kalau logikanya seperti Mas Benny, negara kita korupsinya berapa? Banyak nggak? Banyak. Saya pernah lihat ada 400 orang yang akan tersangkakan korupsi di KPK. Negara ini harus dibekukan. Maksud saya bukan itu. Sebuah organisasi internasional yang membernya lebih besar dari PBB sekalipun 209 Untuk ini tepuk pasti tangan punya dong. dasar. Waduh, luar biasa. Iya nggak? Luar biasa. Ya. Punya dasar. Nah, terkait itu 2013 ada sebuah evaluasi setelah kita turbulen. Tahu juga turbulensi pasti 2011-2012. Turbulen itu gini-gini di Ya, pesawat. dualisme bla 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 bla. Saya yakin Mas Mendy tahu. Karena di situ hiruk pikuk ikut juga kalau nggak salah. Iya. Itu dibilang track kita sudah benar directionnya. 2014 seumur-umur sejak PSSI berdiri kita dapat FIFA Gold Project. Satu lagi isu penting ya para pemirsa, saya yakin mau tahu nggak isunya penting? Ini gosip ya, sebetulnya nggak boleh ditayangkan langsung off the record. Anda juga nggak boleh tahu loh ya. Ini cuma buat kalangan Nggak boleh terbatas. dengar kita ya, Bang, Jangan ya? sampai orang lain tahu. Cukup kita yang ada dalam ruangan ini ya. Oke, Ya, oke, ini penting. apa tuh, Penting Bang? Apa sekali. tuh, Bang? Benar nggak sih bahwa di kongres yang di Surabaya itu ada intimidasi supaya Joko Driono mengundurkan diri dari pencalonan sebagai ketua umum? Itu katanya yang menjadi persoalan agak serius. Iya. Ini nggak ada yang tahu ya, cuma kita dalam ruangan ini ya. Mohon maaf ya, cuma kita dalam Rahasia ruangan ini ya. Jangan Oke. sampai keluar dari ruangan ini ya. Oke. Silakan. Gosip ternyata lebih dahsyat ya daripada Iya, kenyataannya. iya, Jadi iya. media sosial memang menjadi makanan mungkin masyarakat kita. Sesungguhnya tidak Tapi kalau seperti itu. ditemukan fakta seperti itu, perlu KLB berarti ya. Kalau ditemukan, kalau loh. Saya tidak melihat alasan itu ya. Hah? Saya tidak melihat alasan Orang itu. diintimidasi, calon ketua umum diintimidasi gimana? Enggak, saya tidak melihat situasi Iya. itu ya. Baik Mas Effendi, saya kembali ke Mbak Oki aja dulu ya. Ini menyangkut nasib ke depan Mbak Oki. Menurut saya seharusnya Presiden Jokowi harus merespon surat Mbak Oki. Karena pemimpin yang baik kalau dari leadership itu dia harus punya peka. Ya. Segala efek perbuatan keputusan yang kemudian menghilangkan hajat hidup orang banyak itu adalah tanggung jawab Saya pemimpin. perkuat Iwel dan memperkuat Oki karena begini. Pak Presiden saja pernah bicara ke investor. Kalau Anda punya persoalan, please call me. Please call me. Berarti Mbak Jadi Oki nggak Anda salah kalau ya punya persoalan, ngasih surat. please call Pak Presiden, Oke. please. Nggak tahu, udah Sinyal ada itu, nomor Mbak handphone. Oki, sinyal. Makanya saya lewat surat itu Iya. karena kan memang yang paling berkuasa kan adalah presiden. Jadi Betul. Nggak. beliau memutuskan. Yang paling berkuasa rakyat. Presiden adalah yang Iya, menjalankan iya. kekuasaan atas Tadi nama rakyat. kalimat kuncinya, kata kuncinya Dan peka katanya. Iya, dan Mbak Oki Peka presiden. dan Mbak Oki sebagai salah satu rakyat yang punya kuasa lebih tinggi dari presiden mengajukan permohonan malahan meminta pada presiden untuk memperhatikan nasib suaminya dan suami-suami istri-istri pesepak bola yang lainnya. Oke, Nah, ini kan iya. perlu kepekaan. Oke lah, kita tunggu mungkin setelah hajatan coba, nanti coba. mungkin segera Tapi direspon. Bang Egi, tunggu Bang Iqbal. Iya. Ini kan kita sengaja mengundang Mbak Oki ingin mengetahui keluhannya begitu ya Iya. setelah suaminya tidak Iya. bermain lagi. Tapi ada nggak sih Pak Willy pemain sepak bola ada bocoran lah sedikit yang memang hidupnya sekarang lagi melarat begitu? Ada nggak sih? Pasti ya, pasti. Kalau ada di klub besar yang musim lalu besar mungkin masih ada tabungan. Tapi kalau levelnya makin ke bawah, makin Variasinya. Kan orang harus kreatif. Maka dibentuklah tim ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, ini para pemain bola kreatifnya seperti apa misalnya? Ayo silakan. Iya tentu masing-masing lah Ya, ya. misalnya apa, Tom? Kesulitannya.
yang misalnya yang respon ke saya dengan segala macam, ada yang sangat emosional karena kontrak sudah di close ya, situasi ini tidak mendapatkan penghasilan, bayar sekolah anak mungkin juga jadi beban. Bulan depan mau bulan Ramadan juga ada jadi yang pikiran. spesial datang ke Pak Weli mengeluh? Enggak, datang ada kontak by phone, by SMS dan sebagainya. Yang datang yang ngobrol langsung juga ada. Tapi intinya adalah mungkin hanya pemerintahan ini yang dengan secara sengaja, kalau kita lihat dari proses terjadinya sanksi, menghilangkan lapangan kerja dari sepak bola. Pak Pak Ivo, Weli, begini, nelfon, bisa sebut nama nggak sih? Siapa? Apa? Siapa? Ya ada beberapa pelatih, Siapa? ada beberapa pemain. Jadi Mbak Ivo gini, jangankan tidak ada kompetisi saja masih banyak pesepak bola yang hidupnya itu yang Pas-pasan, misalnya. Saya mau mencatat satu ya dalam catatan saya. Ya. Itu ada Mendieta loh, pemain asing di daerah tertentu di Jawa Tengah. di Ya, Itu di Solo. Di Solo ya. Nah, Saya waktu mau Presiden menyebut Jokowi masih jadi Iya. wali kota Solo juga. bukan, kasusnya terjadi sesudah Pak Joko Widodo jadi gubernur, tapi mestinya dia ingat. Sama seperti saya, kalau terjadi PSP Padang, Semen Padang, saya tahu pemain mana yang menderita, masuk rumah sakit dan bahkan meninggal itu. Apalagi dalam konteks itu dibicarakan oleh media. Jadi maksud saya ada kasus-kasus ketika Iwal bilang kompetisi berlangsung. Tapi baik ke Oki sekarang ya. Setelah kita coba menjelaskan kiri dan kanan, harapan Anda apa nih kira-kira dalam hari-hari ini? Selain Oke. mencegah supaya Gunawan Dwi Cahyo tidak main sinetron, itu satu Tapi, ya. Bang Egy, Karena tunggu. kita masih butuh Gunawan. Sebelum Apalagi dijawab, usaha Anda? Bang Egy, kita break terlebih dulu, Oh, tapi break ya. tapi kita masih akan bahas segmen Oh, ini. iya, boleh. Di Iya, masih, segmen kita berikutnya lanjut lagi masih. soal berikutnya. Oke, pemirsa Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di News.pol. Pasti kita terbang tinggi bila terus